Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang terkenal di langit. Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam, karya Muhammad van Destra. Uwais Al-Qarni dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya dalam bahasa Arab memiliki arti penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais Al-Qarni yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena kesalehan dan ketaatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopa, timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bekerja memiliki domba milik tetangganya. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Walaupun hidup miskin, Uwais Al-Qarni selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Suatu ketika, ibu Uwais Al-Qarni berkata kepadanya, "Wahai anakku, hidup ibu mungkin tidak akan lama lagi. Sebelum ibu meninggal, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Mekah." Lanjut ibunya. Mendengar perkataan ibunya, Uwais Al-Qarni hanya termenung sambil berpikir bagaimana cara mewujudkan keinginan ibunya tersebut. Lalu Uwais berkata, "Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." Mendengar jawaban Uwais, ibunya sangat bahagia dan memeluk Uwais sambil menangis. Uwais Al-Qarni berpikir keras bagaimana caranya membawa ibunya yang sakit-sakitan untuk pergi ke Mekah. Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang yang pergi ke sana menggunakan kendaraan unta. Jangankan seekor unta, seekor domba pun Uwais tak punya. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Uwais menemukan ide bagaimana cara mewujudkan impian ibunya melaksanakan haji ke Mekah. Keesokan harinya, Uwais Al-Qarni membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor domba yang kecil. Setiap hari, Uwais Al-Qarni menggendong anak domba tersebut naik turun bukit. Orang-orang yang menyaksikan merasa aneh dan tertawa melihat apa yang dilakukan Uwais. Uwais tidak peduli dengan tertawan orang-orang yang melihatnya. Yang ada dalam pikirannya adalah
bagaimana bisa mewujudkan impian ibunya. Setelah 8 tahun berlalu, anak domba yang dipeliharanya semakin bertambah besar. Kini beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan badan Uwais yang semakin kuat, kekar dan bertenaga berkat latihan setiap hari yang dilakukannya. Beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang barulah semua orang menyadari bahwa apa yang dilakukan Uwais selama ini adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Ketika musim haji tiba, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Sesampai di Mekah, Uwais Al-Qarni tetap menggendong ibunya untuk melaksanakan setiap tahapan ibadah haji. Ketika bertawaf di Ka'bah, di hadapan Ka'bah ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," pinta Uwais kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Bagaimana dengan dosamu anakku?" tanya ibunya. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak tersebut. Ketika itu penyakit sopak yang diderita Uwais sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan kecil di tangannya. Ada yang mengatakan di tengkuknya. Sekembalinya dari Mekah, Uwais mohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat ke Madinah. "Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak," pinta ibunya. "Iya Bu," jawab Uwais. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menemukannya, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. "Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" tanya Uwais. "Maaf sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu kapan kembalinya." Uwais dihadapkan pada 2 pilihan yang berat: menunggu kedatangan Rasulullah atau segera pulang sesuai dengan pesan ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. "Baiklah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali dari perang, tolong titip salam saya kepada beliau," pinta Uwais kepada Aisyah. Setelah peperangan usai dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya tersebut, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais Al-Qarni. "Apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di tengkuknya.
ada tanda berwarna putih sejak lahir. Ia menderita penyakit sopa. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya tersebut. Sampai pada akhir kematian Uwais Al-Qarni, terjadilah hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Dikatakan orang-orang tersebut adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, sungguh mulia akhlak Uwais Al-Qarni. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit karena kesalehan dan ketaatan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan meninggikan derajatnya. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita bisa memetik pelajaran bahwa Uwais Al-Qarni menjadi salah satu teladan bagi kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena perilaku berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu perilaku yang sangat mulia. Seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat banyak hikmah dan kemuliaan. Salah satunya adalah membuat hidup di dunia menjadi lebih bahagia. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan juga tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.